Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Sifarna Devanti. Di sini aku mau maparin tentang kenapa sih cara kita berpikir ini menentukan diri kita sendiri. Kalian tahu nggak sih kalau cara kita berpikir gak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi orang lain. Dalam konteks psikologi, hal ini tuh berkaitan dengan komunikasi intrapersonal, komunikasi yang terjadi di dalam diri dan komunikasi yang terjadi dengan orang lain itu. Dan dalam studi psikologi komunikasi ini, proses ini tuh penting karena kualitas pikiran seseorang menentukan bagaimana ia menyampaikan pesan dan mempengaruhi orang lain. Nah, pikiran ini merupakan sumber dari semua perilaku. Saat kita melakukan sesuatu seperti berbicara, bersikap, membuat keputusan, bahkan membentuk kebiasaan, semuanya ini berawal dari pikiran. Karena pikiran ini adalah pusat kendali dari diri kita. Orang sering bilang bahwa perilaku adalah cerminan dari kepribadian. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, perilaku ini sebenarnya adalah cerminan dari cara kita berpikir. Ketika seseorang terbiasa berpikir positif, ia lebih mudah bersikap tenang, lebih menghargai orang lain, dan melihat peluang daripada hambatan. Sebaliknya, jika seorang terbiasa berpikir negatif, ia lebih mudah curiga, lebih mudah marah, dan merasa tidak mampu. Contohnya nih, kalau misalkan ada dua orang yang sama-sama mendapat kritik, yang satu bakal berpikir, ah, kritik ini bisa bikin aku jadi lebih baik karena aku bisa ngambil dari kritikan ini sebagai bahan aku untuk memperbaiki diri. Sedangkan temannya yang lain ini bakal berpikir, ih pasti dia mau nyerang aku deh, aku nggak suka kalau diginiin, ini malah bikin mental aku down. Nah, dua pikiran yang berbeda ini tuh menimbulkan reaksi yang berbeda. Yang satunya berkembang, yang satunya malah mundur. Jadi bagaimana kita bertindak di dunia nyata adalah hasil langsung dari apa yang berlangsung di kepala kita. Nah, pikiran ini juga membentuk emosi kita. Banyak orang mengira emosi ini datangnya tiba-tiba tanpa sebab, padahal emosi selalu dipicu oleh cara kita menafsirkan sesuatu peristiwa. Dalam psikologi, hal ini tuh dikenal sebagai cognitive appraisal theory, bahwa emosi ini muncul karena cara kita menilai sesuatu bukan karena sesuatu itu dari diri sendiri. Contohnya nih, kalau misalkan hujan lagi turun, orang-orang tuh bakal berpikir, aduh rencananya gagal semua deh. Nah, karena pikiran itu muncul nih emosi kecewa atau bad mood. Tapi ada orang yang berpikir ketika hujan turun, syukur deh hujan turun, tanaman jadi bisa disiram, motorku jadi bersih nih kena hujan, aku jadi nggak repot-repot nyuci lagi. Nah, karena dari pikiran itu muncullah rasa syukur dari dalam diri dia. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pikiran bukan hanya mempengaruhi apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita rasakan di dalam diri. Semakin sehat cara berpikir kita, semakin stabil emosi kita. Sebaiknya, pikiran yang kacau ini akan otomatis membuat emosi kacau. Nah, dari sini cara berpikir menentukan siapa diri kita, karena identitas kita ini terbentuk dari pola emosi yang kita alami setiap hari. Orang yang emosinya stabil akan dikenal sebagai pribadi yang dewasa dan bijak. Lalu pikiran ini tuh juga mempengaruhi keputusan dan dalam membentuk masa depan kita. Setiap pilihan kecil seperti bangun pagi atau bangun kesiangan, mau belajar atau rebahan, marah atau sabar, mendengar atau mengabaikan, semuanya diputuskan melalui proses berpikir internal. Identitas kita hari ini tuh adalah hasil dari kumpulan keputusan-keputusan kecil selama bertahun-tahun. Misalnya nih, kalau kita sering berpikir, aku pasti bisa belajar dari hal baru. Nah, kita tuh bakal cenderung mengambil keputusan untuk mencoba. Tapi kalau pikiran kita sering, ih aku bakalan gagal deh, aku pasti bakalan gagal. Nah, kita tuh memutuskan untuk menghindar, avoidant, menarik diri, dan tidak berkembang. Nah, keputusan-keputusan kecil seperti itu akhirnya membentuk karakter seperti
Mereka yang berani mengambil keputusan besar dikenal sebagai pemimpin, atau mereka yang takut mengambil keputusan dikenal sebagai pasif. Lalu mereka yang konsisten mengambil keputusan baik dikenal sebagai orang yang disiplin. Tapi ada juga mereka yang mengikuti pikiran negatif diri mereka sendiri dikenal sebagai orang yang tidak percaya diri. Jadi masa depan kita ini gak terbentuk dari hal besar saja, tapi dari keputusan harian yang akarnya berasal dari cara kita berpikir sendiri. Setelah itu, pikiran ini tuh bisa menjadi sumber identitas diri. Kenapa? Karena cara kita berpikir tentang diri sendiri ini sangat menentukan siapa kita di masa depan. Dalam psikologi, konsep ini tuh disebut self schema, yaitu cara seseorang memetakan dan menilai dirinya sendiri. Kalau kita sering berpikir, aku orangnya lemah, aku nggak ada bakat, aku pasti gagal. Nah, lama-lama pikiran itu tuh jadi keyakinan, lalu keyakinan itu bakal membentuk identitas. Dan kita bakalan benar-benar percaya bahwa kita tidak bisa. Sebaliknya, kalau kita mulai memperbaiki pola pikir seperti aku pasti bisa nih berkembang, kesalahan adalah bagian dari proses, atau aku pantas buat melakukan hal besar. Nah, identitas yang terbentuk adalah identitas yang positif. Kita lebih percaya diri, lebih berani mencoba, dan lebih siap menghadapi tantangan. Identitas ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari ratusan ribu dialog internal dalam kepala kita. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik, kita harus memperbaiki dialog internal itu dulu. Selanjutnya, pikiran ini tuh juga menentukan persepsi dan menentukan realitas pribadi. Karena setiap orang tuh sebenarnya hidup dalam realitas psikologis, bukan realitas objektif. Bahkan bukan dunia nyata juga yang menentukan pengalaman hidup kita atau orang-orang tersebut, melainkan cara kita memandang dunia. Contohnya nih, ada orang yang melihat masalah sebagai ancaman. Nah, karena ada yang seperti itu, mereka hidup dalam penuh ketakutan. Tapi ada juga yang melihat masalah sebagai tantangan. Nah, dari penglihatan itu atau persepsi itu, hidup mereka tuh bakal penuh energi dan motivasi. Lalu ada juga nih yang melihat orang lain sebagai musuh, maka hidupnya bakalan dipenuhi oleh konflik dan drama. Sebaliknya, ada yang melihat orang lain sebagai sahabat dalam perjalanan, maka hidupnya ini akan penuh kerjasama. Nah, realitas psikologis itu muncul dari cara kita berpikir. Maka dari itu, orang yang mengubah cara berpikirnya sebenarnya sedang mengubah realitas hidupnya sendiri. Nah, ini tuh sebabnya banyak tokoh besar dalam psikologi maupun agama selalu menekankan pentingnya memperbaiki pikiran sebelum memperbaiki hal lain. Selanjutnya, pikiran ini tuh juga akan dilatih. Maksudnya pikiran yang dilatih ini akan menciptakan kebiasaan baru. Dalam neuroscience ada konsep neuroplasticity, bahwa otak ini akan membentuk jalur baru sesuai kebiasaan pikiran kita. Artinya, semakin sering kita berpikir dengan pola tertentu, maka semakin kuat pola itu menjadi. Jadi kalau tiap hari kita berpikir, aku bersyukur hari ini, aku bisa belajar, aku mau berkembang. Nah, otak ini tuh akan memperkuat jalur pikir positif itu. Kita makin konsisten berpikir sehat, emosi lebih stabil, hubungan sosial lebih baik, dan kita tuh jadi pribadi yang lebih matang. Sebaliknya, kalau tiap hari kita berpikir, aku lelah, orang lain nyebelin deh, aku nih gak cukup baik buat orang lain atau bahkan diriku sendiri. Nah, otak itu akan memperkuat pola itu juga. Akhirnya apa? Siapa diri kita ini terbentuk dari pola pikir yang kita ulang setiap hari. Maka untuk mengubah diri, kita ini harus bisa mengubah pola itu juga. Yang terakhir, pikiran ini tuh menentukan arah hidup atau mindset sebagai kompas. Karena pikiran ini tuh adalah kompas yang menentukan arah hidup kita. Banyak orang gak sadar sedang berjalan tanpa arah karena membiarkan pikiran mereka kacau dan tidak terarah. Kalau kompasnya salah, jalannya pun salah. Ketika pikiran kita jelas tentang apa yang penting, apa yang ingin dicapai, apa yang harus dijaga, hidup tuh bakalan terasa lebih terarah. Kita lebih tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut, kapan harus memilih, dan kapan harus melepaskan. Dan orang tuh yang bakalan hidup dengan arah yang jelas akan jauh lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih stabil dibandingkan mereka yang hanya mengalir tanpa memikirkan konsekuensi. Akhirnya,
Orang akan mengenal kita dari arah hidup yang kita pilih, dan arah itu bakalan ditentukan oleh pikiran kita. Selanjutnya ini pikiran juga bakalan menentukan reaksi kita terhadap masalah. Hidup itu kan gak akan pernah lepas dari masalah yang membeda. Hidup ini kan gak akan pernah lepas dari masalah ya. Yang membedakan ini seorang yang berhasil dengan seorang yang gagal. Tapi bukan suatu yang besar juga, tapi bagaimana ia berpikir tentang masalah itulah yang menjadi besar. Ada yang berpikir masalah ini akhir dari segalanya. Nah, akibatnya dia jadi stres dan putus asa. Tapi ada yang berpikir masalah ini tuh bisa diselesaikan dengan langkah kecil. Akibatnya, dia jadi semangat untuk bergerak. Nah, ini tuh yang disebut dengan problem focus thinking versus catastrophic thinking. Contohnya, ada dua mahasiswa dapat tugas yang sulit. Yang satu bakalan berpikir, aku coba pecah jadi bagian kecil dulu deh. Tapi yang satunya berpikir, ini kayaknya mustahil deh, aku bakalan jelek nih nilainya. Padahal tugasnya sama, tapi yang membedakan adalah cara berpikir mereka. Cara kita berpikir tentang masalah ini menentukan apa kita berkembang atau bakalan menyerah. Dan orang yang selalu mampu bangkit dari masalah ini punya identitas sebagai pribadi yang kuat. Nah, identitas itu tuh dibentuk dari pikirannya sendiri. Jadi pada akhirnya adalah cara kita berpikir ini adalah fondasi dari bagaimana kita merasa, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita membangun hubungan, dan bagaimana kita membentuk masa depan. Kalau pikiran kita sehat, maka hidup kita ikut sehat. Kalau pikiran kita kacau, hidup kita ya ikut kacau. Maka memperbaiki cara berpikir bukan hanya penting, tapi krusial. Karena ia menentukan siapa diri kita hari ini dan siapa kita di masa depan. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.